Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Habibatul Rohma, NIM 1565084 kelas B untuk mata kuliah pemrograman mobile. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat. Untuk desain layoutnya sebagaimana berikut. Jadi terdiri dari dua screen, yaitu yang pertama home screen, kemudian untuk yang kedua adalah detail screen. Pertama saya akan menjelaskan mengenai home screen. Di sini layoutnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu app bar dengan memiliki widget teks, dikasih nama customers data. Kemudian yang kedua adalah tab bar controller, di mana di dalamnya itu terdapat tab bar, kemudian tab bar view. Di sini saya kasih teks tanpa icon yaitu untuk regular dan VIP. Di mana regular dan VIP ini mewakili data yang saya tampilkan, yaitu mengenai customers. Di sini saya kategorikan menjadi customers yang regular dan VIP. Nah, untuk bagian bodinya sendiri menggunakan list view.builder, di mana dibungkus dalam sebuah card-nya ini juga dibungkus dalam sebuah list style. Jadi datanya itu tampil banyak ke bawah secara kolom. Kemudian setiap datanya itu sebagaimana picture, nama customersnya dan juga emailnya dibungkus dalam sebuah card. Kemudian untuk detail screen-nya, nah untuk memparsing data dari home screen ke detail screen menggunakan navigation and route. Nah ini tampilan untuk detail screen-nya terbagi menjadi 4 layout. Yang pertama app bar, kedua ini picture-nya yang dibungkus dalam sebuah widget scaffold. Kemudian untuk bagian judul dan bagian deskripsi. Bagian judulnya sama seperti di home screen yaitu nama customer dan email customer. Nah, saya akan menjelaskan. Nah ini hasil dari running programnya. Karena kendala perangkat keras saya yaitu laptopnya nggak kuat kalau menggunakan AVD ya. Jadi saya menjalankan hasil programnya itu di smartphone saya. Kemudian saya buat screen recordnya sebagaimana berikut. Ini nama projectnya, UAS Pemrograman Mobile, Project Flutter. Saya jalankan, kemudian tampilan home screen-nya kita tunggu untuk koneksi ke internet, sama seperti tadi customers data, regular, dan VIP. Nah, ini datanya untuk di home screen yang tab bar view regular, kemudian ini tab bar view VIP, seperti ini tampilannya. Data yang ditampilkan sesuai request datanya, mintanya berapa di line data request API-nya, di coding Android Studio-nya. Nah ini untuk VIP juga sama panjang datanya. Nah ini adalah tampilan ketika card-nya itu disentuh komponen dari card-nya, baik picture, nama customers, email, ataupun komponen card itu sendiri. Ketika diklik maka dia akan diparsing datanya ke detail screen, di mana ini isinya picture, nama, dan emailnya. Kemudian di sini untuk bagian deskripsi. Itu tadi contoh untuk data yang customer VIP. Nah ini untuk yang regular, customer regular sama saja. Hasilnya ketika diklik, dia akan diparsing ke halaman detail screen. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Yang pertama yang harus dilakukan karena request data ke API, maka kita harus internet permission di file yang ini. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian menambahkan package HTTP sebagaimana di sini. Selanjutnya untuk MVVM-nya model view model. Yang pertama model user product. Nah ini dimodelkan data-data yang mau ditampilkan seperti ini, diparsing ya, dimapkan datanya string sebagaimana yang kita deklarasikan. Kemudian dinamik karena data yang di API itu tidak semuanya string, maka dikasih dinamik agar bisa masuk datanya. Kemudian yang kedua yaitu view model. View model ini memiliki satu kelas saja, yaitu fetch user. Nah, ini tuh karena request data ke API,
Dan datanya kita convert menjadi bentuk list, di mana nama objeknya itu yaitu user, dikasih ini juga parameter fetch user, dikasih asynchronous. Karena kita request, maka menjadi seperti ini, future bla bla bla. Nah, ini website atau API yang mau kita gunakan. Tadi resultnya saya setting 20, sehingga data yang tampil itu sebanyak 20 data. Nah, kemudian ini ada function compute, agar ketika request data itu tidak mengganggu tampilan UI-nya. Jadi dia datanya itu diproses di belakang layar, kemudian responsnya ditaruh di body-nya. Nah, ini membuat objek list user itu sendiri. Nah, ini dijadikan list sama string dynamic, di mana itu data-datanya tadi di kelas objek itu ya, seperti picture dan segala macam, dia itu tersimpan di dalam sebuah objek result. Kemudian main.dart ini masuk ke dalam view model. Kelas main-nya yaitu void main seperti biasanya run app, my app. Kemudian di sini yang dipanggil yaitu home screen, karena semuanya tuh akan kita desain di home screen-nya. Nah, seperti ini. Seperti tadi kan menggunakan tab bar ya. Jadi ini default tab controller, lengthnya 2 sebagaimana ini. Tapi yang mau kita buat kan 2. Kemudian dikasih tab bar view, apa sih data-data yang mau dimasukkan. Karena menggunakan feature builder atau data dari API, maka seperti ini codingannya untuk di home screen-nya. Kemudian, nah ini, kita buat objek list user-nya, biar bisa dipanggil gitu. Karena tadi kan udah masukin list user ya yang di atas ini. List user, nah, maka dibuat objek list user-nya di feature builder-nya itu tadi parameternya. Seperti ini, list user, kasih variable user, ini, seperti biasa. Kemudian karena menggunakan card, maka list view builder yang pertama. Setelah itu dikasih ini, yang custom, widgetnya, item count, item builder, sesuai kebutuhan. Nah ini, karena nanti kita menavigasi, maka dikasih gesture detector, di mana dia tuh perintahnya karena menavigasi dan menumpuk dari satu screen ke screen yang lain, maka dikasih navigator.push seperti ini. Nanti di-push ke siapa? Ke kelas detail customer. Nah, ini tadi card, column, segala macam. Nah, ini tuh karena menggunakan data dari API, maka dicek dulu nilainya dari data array-nya itu yang mau dimasukin atau ditampilin, nul apa enggak. Kalau enggak dikasih nilai apa yang di display. Setelah itu dikasih nilai defaultnya. Kalau misalnya datanya nul, dikasih nilai yang seperti apa. Kemudian untuk kelas detail screen-nya sama, dikasih final user segala macam ini. Nah, dia tuh bagian judul sama bagian deskripsinya tuh dibedakan ya. Jadi ini yang pertama dibikin widget dulu. Bagian judul udah pasti dikasih kontainer karena harus dibungkus ya. Setelah itu dikasih expanded agar dia tuh tampilan layarnya penuh. Kemudian sama kayak tadi komponen atau data yang mau ditampilin itu dicek dulu nilainya nol apa enggak. Kalau misalnya enggak nol itu dikasih tampilannya seperti apa, data-datanya. Ini juga saya kasih tambahan stylenya seperti apa kan. Kemudian dikasih nilai defaultnya seperti apa kalau misalnya datanya nol. Nah, di dalam kelas home screen-nya ini ada nilai default, yaitu scaffold buat nampilin datanya. Karena bagian judul itu hanya widget aja ya, jadi ini yang harus diperhatikan di return scaffold, header-nya, customer profile, kemudian ini sudah pasti list view, dikasih children. Nah, ini tuh yang menampilkan bagian picture-nya ini. Di detail screen-nya yang bagian picture, sebentar. Nah, seperti ini. Picture-nya ini nggak masuk di bagian judul, tapi dia itu di tab bar dikasih teks, customer profile, habis itu data atau gambar yang mau ditampilin apa masuk di sini. Habis itu baru widgetnya dipanggil, bagian judul ini ditampilin, habis itu di bawahnya bagian deskripsi. Nah, kurang lebih seperti itu projectnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.